Jungle. Audio Jungle. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Ima Siti Sobaria. Di sini Ibu mengampu mata pelajaran Bahasa Indonesia. Nah, untuk materi yang pertama yaitu mengenai teks eksplanasi. Untuk kompetensi dasar, mengidentifikasi informasi pengetahuan dan urutan kejadian dalam teks eksplanasi baik lisan maupun tulisan. Sedangkan kompetensi dasar keterampilannya, kalian harus mampu mengonstruksi informasi dalam teks eksplanasi baik secara lisan maupun tulisan. Nah, di sini ada peta konsep yang telah Ibu buat. Yang pertama, menjelaskan pengertian teks eksplanasi. Kedua, menentukan ciri umum teks eksplanasi. Yang ketiga, menentukan gagasan pokok pada teks eksplanasi. Dan yang keempat, mengonstruksi teks eksplanasi. Nah, pernahkah kalian mendengar atau membaca informasi mengenai fenomena atau peristiwa yang terjadi di sekitarmu? Kita simak pada gambar pertama. Di sini ada terjadi peristiwa pelangi. Gambar kedua, peristiwa gunung meletus. Yang ketiga, gambar peristiwa urbanisasi. Dan yang keempat, adanya virus yang terjadi di Indonesia saat ini, yaitu virus corona. Masih banyak orang-orang yang terpapar terhadap virus ini. Nah, dari keempat gambar ini bisa dikatakan bahwa ini proses terjadinya peristiwa yang terjadi di Indonesia. Audio Jungle. Pernahkah kalian mendengar kata teks eksplanasi? Nah, teks eksplanasi adalah teks yang menjelaskan atau menginformasikan proses terjadinya suatu peristiwa atau fenomena baik sosial maupun budaya. Nah, adapun ciri-ciri teks eksplanasi, yang pertama memuat informasi berdasarkan fakta. Nah, informasi yang diberikan harus secara faktual ya. Yang kedua, berisi informasi yang bersifat keilmuan. Yang ketiga, menjelaskan proses terjadinya fenomena alam maupun sosial. Nah, selanjutnya yaitu struktur teks eksplanasi terbagi ke dalam tiga. Yang pertama, pernyataan umum. Yang kedua, deretan penjelas. Dan yang ketiga, interpretasi. Apa sih pernyataan umum? Mari kita simak. Pernyataan umum adalah pernyataan yang isinya berupa pengenalan atau penjelasan singkat tentang suatu peristiwa atau fenomena. Yang kedua, deretan penjelas mengenai sebab akibat suatu peristiwa atau fenomena. Dan yang ketiga, interpretasi. Interpretasi ini yaitu menjelaskan intisari atau kesimpulan dari pernyataan umum dan deretan penjelas. Nah, ingat bahwa struktur teks eksplanasi ini ada tiga. Pernyataan umum, yang isinya berupa pengenalan atau penjelasan singkat tentang suatu peristiwa atau fenomena. Yang kedua, deretan penjelas mengenai sebab akibat suatu peristiwa atau fenomena itu terjadi. Yang ketiga itu interpretasi atau menjelaskan intisari kesimpulan dari pernyataan umum dan pernyataan penjelas. Nah, kita masuk ke dalam kaidah teks eksplanasi. Kaidah yang pertama yaitu menggunakan konjungsi kausalitas, hubungan sebab akibat. Contohnya, sebab, oleh karena itu, sehingga. Kalau contoh dalam kalimat, misalnya, hujan deras yang terjadi malam tadi mengakibatkan banjir di daerah Cipoho. Nah, kata mengakibatkan itu termasuk ke dalam konjungsi kausalitas. Yang kedua yaitu menggunakan konjungsi kronologis atau hubungan waktu. Contohnya lalu, setelah itu, pada akhirnya. Contoh dalam kalimat, pada akhirnya warga Cipoho mengungsi ke tempat yang lebih tinggi. Nah, yang ketiga menggunakan kata ganti yang merujuk pada fenomena. Contohnya demonstrasi, banjir, gunung meletus, corona, kemacetan. Cukup segitu yang bisa Ibu paparkan di hari pertama. Insya Allah untuk pertemuan selanjutnya, kita akan membahas mengenai pola pengembangan teks eksplanasi dan gagasan pokok dalam teks eksplanasi. Audio Jungle. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap semangat belajar ya Nak ya. Walaupun belajarnya di rumah tidak bisa bertatap muka, tapi kalian harus tetap semangat. Tetap jaga kesehatan dan jangan lupa menggunakan masker dan hand sanitizer. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.